lagi suaranya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada hari ini, semuanya itu karena anugerah dan kebaikan. Tuhan, pagi hari ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu memberi ucapan syukur, menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir pagi hari ini di tempat ini. Engkau melawat setiap kami, Engkau memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan menguasai setiap hati kami dan hidup kami Bapa. Segala sesuatunya Tuhan pagi hari ini kami persembahkan hanya bagi Engkau. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang menuntun dan memimpin ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berdiri di tengah
kesaksian dari Bapak Haji, Ibu Hadi. Silakan Ibu Hadi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur sekali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Biarlah apa yang sudah kita pujikan tadi itu yang akan menjadi pola di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan nanti kalau di rumah kena benturan bus apanya, mungkin dengan bisnisnya, mungkin dengan pekerjaannya, lupa memuji Tuhan. Jangan. Ingat Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa hidup sampai hari ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena kita dipilih Tuhan untuk masih ada di tempat ini. Bapak Ibu, kalau pada tahun 2021 kemarin Januari, saya harus masuk ke rumah sakit karena COVID ya. Itu sudah parah sekali. Katanya dokter parah, tapi buat saya ya biasa ya. Karena meskipun saya sakit, saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap bersyukur pada Tuhan ya. Dokter susternya ngambil ini saturasi. Dokter susternya bilang, "Dok piye? Kok enggak bisa-bisa ini?" 2 kali sampai susternya bilang enggak bisa. Terus akhirnya dokternya sendiri yang ambil ya. Bapak Ibu, pada saat itu juga saya berkata, "Tuhan, kenapa saya harus nginep?" Saya tadinya juga enggak mau nginep ya, tapi dipaksa harus nginep. "Tuhan, kenapa saya harus nginep, Tuhan? Pakai aku di tempat ini menjadi alat-Mu. Meskipun aku dalam keadaan sakit, tapi aku ingin memuji nama-Mu, ingin selalu bersyukur kepadamu Tuhan." Nah Bapak Ibu, itu umum, masuk rumah sakit itu umum. Tapi pada waktu itu saya, meskipun sebelah saya itu orang Islam atau siapapun lah, saya tetap pagi saya bawakan lagu-lagu pujian, lagu penyembahan. Saya tetap duduk bisa mengangkat tangan memuji Tuhan. Hari pertama, hari kedua mungkin orang hanya diam ya, karena saya waktu itu dikumpulkan 6 orang. Mereka tidak ada yang mikir saya bagaimana, tapi mereka rasanya saya lihat mereka enjoy ya. Terus mulai ada yang mengikuti nyanyian saya ya. Tiap pagi saya memuji, tiap pagi saya menyembah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Saya bisa tahu kalau saya parah itu waktu saya 2 minggu di sana, pulang di rumah, lalu seminggu kemudian balik ya. Karena kalau saya di rumah saya terus bingung ya makannya. Saya tidak suka karena makannya amis semua buat saya ya. Buat saya amis semua. Saya hanya makan ini. Makanya saya kalau menganjurkan yang lain, makan aja buburnya, nasinya. Kalau lauknya tidak suka, saya nganjurkan demikian ya. Mereka tiap hari masuk keluar ya. Di dalam kamar saya itu penuh. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah saya ketemu dokternya lagi seminggu kemudian, dokternya mengatakan, "Bu, harus mengucap syukur yang banyak Bu, karena ibu dulu itu parah. Tapi kalau sekarang saya lihat, ibu ada kemajuan sudah bagus begini. Itu adalah satu anugerah Tuhan." Nah Bapak Ibu sekalian, hidup kita adalah anugerah. Hidup ini anugerah ya. Kita harus pegang baik-baik. Meskipun kita menghadapi masalah banyak di luar, tapi jangan takut. Tuhan selalu ada beserta dengan kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan Mei kemarin Tuhan memberikan saya sesuatu yang buat saya sendiri juga takut gentar ya. Saya mimpi bukan waktu Tuhan mengangkat kita semua, enggak. Waktu kesengsaraan besar ada di dunia ini. Waktu itu saya menggandeng anak kecil 1 ya. Dan waktu itu Tuhan perlihatkan betapa orang-orang yang mengaku menjadi anak Tuhan, yang mengaku aku pengikut Kristus, dibunuh. Saya tuh orangnya enggak senang lihat
kayak di film yang seperti ini. Tapi Tuhan lihatkan dibunuh. Dan kalau wanita diperkosa terus dibelah-belah. Saya sendiri sampai takut, saya terus melek Tuhan, saya duduk, Tuhan aku enggak mau. Aku enggak mau ketinggalan Tuhan. Aku mau kalau engkau ada datang, aku ikut. Terus saya tidur lagi. Tidur dibaleni lagi. Ngimpi yang seperti itu. Ada mengatakan, sini Bu Adi, sini Bu Adi. Tapi saya waktu itu kok rasanya tidak kecemplung gitu loh. Saya hanya melihat. Nah, waktu saya bangun lagi saya bilang, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Tuhan mengatakan, kamu ini melayani di mana-mana gereja. Bawa apa yang kamu sudah lihat ke gereja-gereja. Supaya hamba-hamba Tuhan, supaya pelayan Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan tahu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau Tuhan hadir, jangan sampai ketinggalan. Tuhan datang lagi itu tidak bohong, tidak bohong. Tuhan akan datang lagi, tapi jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, kita bisa masuk ke surga, kalau kita bisa mati syahid. Ngeri, Bapak Ibu, ngeri. Betul waktu itu ya. Saya tidak bisa habis mikir, tapi mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita. Kita tidak hanya bisa bersyukur, menyanyi, memuji Tuhan gereja, tapi dimanapun juga beri hati kita bisa memuji Tuhan. Kalau berkata, Tuhan aku tidak bisa nyanyi, bisa. Buat hati ini senang memuji Tuhan, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang, kita diangkat bersama-sama. Ya. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai jemaat Tuhan tetap berjaga-jaga ya. Jangan sembarangan hidup. Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya Bu Hadi. Benar bahwa kalau saya dapat firman Tuhan, berjaga-jagalah, baik waktunya baik ataupun tidak baik. Kalau saya dapat firman Tuhan, merinding benar saudara, merinding disco itu benar-benar kayak langsung nancep di hati ini. Biarlah seperti kesaksian Ibu Hadi, pesan-pesan Bu Hadi, kita menjadi mempelai-mempelai yang siap, mempelai-mempelai yang cantik untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyambut pengantinnya yang luar biasa buat setiap kita. Amin saudara. Dari semula telah kau tetapkan
Jadikanlah hidup kami semua jemaat-Mu yang hadir, sekalipun yang tidak sempat hadir karena mengikuti online. Jadikan hidup kami semua anak-anak-Mu, hidup yang berarti di hadapan Engkau dan di hadapan banyak manusia. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa. Kini tiba saatnya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami semua mau duduk diam di kaki-Mu. Berbicaralah. Sucikan, kuduskan hati kami semua Tuhan. Pikiran, angan-angan, dan mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Supaya firman yang Kau ingin sampaikan benar-benar menjadi berkat di dalam hidup kami. Dan saat jemaat-Mu meninggalkan tempat ini, mereka tidak seperti waktu mereka datang. Mereka pulang membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera yang selalu Engkau berikan dan genapkan dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dan gembala sidang. Semua pelayan yang ambil bagian. Biarlah Engkau berkati. Sucikan, kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati dan mulut hamba-Mu ini. Biarlah mulut ini hanya menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sucikan roh, jiwa, hati, dan seluruh hidup hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya sangat bergirang. Sekalipun saat ini kita tidak bisa ibadah dengan kapasitas maksimal. Tetapi saya perhatikan tidak ada kursi kosong. Berarti Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Ibu, Bapak adalah kekasih-kekasih Tuhan. Karena Bapak Ibu hadir di hari pagi waktu untuk Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya ajak semua mempersiapkan hati kami semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema jagalah panggilanmu supaya semakin berkenan kepada Allah. Arti jagalah panggilanmu yang saya maksud tidak panggilan hanya kepada hamba Tuhan. Tetapi panggilan ini untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Termasuk Bapak Ibu yang saya kasih yang hadir pagi hari ini. Kenapa? Himbauan dari tema ini, jagalah panggilanmu supaya semakin berkenan kepada Allah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Bapak Ibu. Dan kita secara sadar tidak sadar, hari-hari ke depan ini tidak semakin membaik. Hari-hari ke depan ini semakin tidak karu-karuan kalau orang Jawa ngomong. Tetapi yang Tuhan mau, di saat Yesus dari Taman Getsemani, sampai wafatnya masuk ke liang lahat, dia tetap menjaga perkenanan di hadapan hadirat Bapaknya. Ini juga yang Tuhan mau kepada kita semua jemaat. Apapun yang kita hadapi dalam hidup. Dari luar kota maupun di kota Semarang. Setiap saat saya mendapat telepon. Om Hadi dukung saya doa.
Memangnya kenapa? Saya selalu santai menghadapi mereka yang gelisah. Memangnya ada apa? Gaji suami saya tidak pernah naik. Boro-boro suami saya tidak kena PHK. Tetapi kebutuhan hidup semakin melonjak. Belanja-belanja semua naik. Berarti banyak khususnya ibu-ibu yang ngatur keuangan belanja di dalam rumah tangganya. Merasa gelisah. Dari mimbar ini saya sampaikan. Mulai hari ini, jangan kalian semua gelisah. Ada satu ayat yang diucapkan oleh Yesus. Seberapa besar yang engkau perlukan, aku tahu, kata Yesus. Amin. Kalau dia tahu kebutuhanmu, kenapa kita selalu khawatir? Kenapa kita selalu memikirkan dan mendahului pikiran dan kehendak Tuhan? Dosa enggak? Dosa. Mulai hari ini saya dari mimbar ini saya sampaikan. Jangan berpikir mendahului pikiran Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tahu kebutuhanmu seberapa besar. Amin. Kalau dia tahu, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau kekurangan. Saat Petrus mengajak teman-temannya, ayo cari ikan. Semua teman-temannya yaitu nelayan-nelayan yang luar biasa dan berpengalaman. Langsung teman-teman nelayan ini mengomentari apa? Oke, saya mau bersama engkau Petrus. Mereka cari ikan. Mereka berpikir dengan bekal pengalaman. Dengan bekal sesuatu yang dia miliki. Sepanjang malam. Mereka menebar jala itu. 0. Di saat hari pagi. Yesus dari pantai bertanya. Adakah lauk pauk kepadamu murid-muridku? Jawab mereka apa? Tidak ada Tuhan. Dari kejadian ini. Jangan berpikir kita memiliki emas bongkahan. Kekayaan. Semua yang menjanjikan. Tidak. Semua itu hanya semu dan sementara. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki kita semua bersandar dan mengandalkan Tuhan. Maka akan jadi yang luar biasa. Lalu Yesus berkata apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Bapak Ibu pernah baca kan? Apa yang terjadi? Jala itu tidak bisa ditarik. Bukan karena kecantol carang dan karang. Tetapi berkat penuh di dalam jala itu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dari ayat ini. Biarlah kita berpikir secara rohani. Yaitu Tuhanmu tahu seberapa besar yang kalian butuhkan. Dia akan selalu menggenapkan. 5.000 laki-laki diberi makan melalui 2 ekor ikan dan 5 roti. Sampai di mana 2 ekor ikan dan 5 roti? Tidak masuk akal. Itu laki-laki itu 5.000. Kalau suami-suami ini datang dengan istrinya berarti 10.000. Kalau anaknya 2 berarti 20.000. Kalau anaknya 3 tambah lagi hitung sendiri. Berapa banyak sisa yang dikumpulkan.
Dari ayat ini, hati saya berkata, Tuhan Yesus kita memberkati tidak hanya cukup. Tuhan Yesus kita memberkati lebih dari cukup. Amin. Supaya anak-anakku, supaya jemaatku yang hadir maupun tidak hadir, tidak hanya lebih, tetapi Tuhan menggendaki anak-anaknya, jemaatnya bisa menabung. Oh, puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Allah. Kita buka di 1 Korintus pasal 7. Waktu kita dipanggil, kita sangat berkenan pada Allah. Amin. 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19a. 1 Korintus 7 ayat 18 dan 19a yang demikian bunyinya. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Jadi kalau, maaf ini arti jasmaninya. Jadi kalau kita yang sudah bersunat, jangan berpikir untuk meniadakan. Tetapi yang belum bersunat, jangan berpikir untuk bersunat. Karena bersunat tidak bersunat tidak ada bedanya di hadapan Allah. Karena yang Tuhan mau. Mari kita perhatikan ayat 19b. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Apa arti hukum Allah? Hukum Allah di dalam firman-Nya berkata, kalau engkau bersunat berarti hidupmu kudus. Jagalah kekudusan itu sampai Dia datang nanti. Ibu-ibu tadi, bapak-bapak sudah mendengar kesaksian istri saya. Kesaksian istri saya waktu disampaikan pada saya waktu itu. Dia cerita saya mendapat penglihatan seperti ini. Dari arti penglihatan itu saya berkata, berarti kita semua diminta mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Kalau kita didapati tidak berkenan di saat Yesus datang untuk menjemput pengantin wanitanya, kita jadi apa? Di kitab Wahyu dikatakan, tidak ada satu manusia pun yang kuat menghadapi zaman aniaya nanti. Mengerikan Bapak Ibu. Sedangkan COVID-19 kemarin dari Delta sampai varian Omikron sampai hari ini katanya variannya lebih dahsyat. Kenapa kita selalu khawatir? Tidak harus khawatir. Mati hidup kita di tangan Tuhan bukan karena Delta. Bukan karena Omikron. Bukan karena varian lain. Bukan karena kejahatan manusia di dunia ini. Tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menentukan. Semua sudah ditulis di garis tangannya. Tanggal berapa, jam berapa. Yang penting yang Tuhan mau. Seperti waktu Yesus dari Taman Getsemani. Sampai dia harus masuk ke liang lahat. Kita perhatikan. Kronologi dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Pernahkah Tuhan Yesus menghujat pada Bapaknya? Dia tetap menghormati Bapa. Bahkan menjelang nafas nyawanya terlepas. Dia tidak bingung. Tuhan Yesus berkata, di dalam tanganmu Bapa, aku serahkan nyawaku. Amin. Selesai. Dia masuk liang lahat. Karena
berkenan dan tidak ada hujatan. Sekalipun Yesus di liang lahat sampai hari ketiga, Bapak di surga hanya berkata, bangkit anakku, bangkit. Demikian juga dengan kita sebagai jemaat. Demikian juga kita sebagai anak-anak yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat melalui pujian-pujian yang telah kita baca. Kenapa kita sering ngomel? Saya sampaikan satu rahasia. Bersyukurlah. Karena setiap pribadi hati yang bisa bersyukur, berarti Bapak Ibu semua memegang kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan Allah. Ini ada di tangan kalian semua. Kalau kunci kerajaan Allah ada di tangan kita, apakah kita akan kekurangan? Apakah kita akan mati dengan keadaan kelaparan? Tidak. Karena kita memegang kunci kerajaan, kita diberi hak oleh Tuhan untuk membuka lumbung kerajaan Allah turun di dalam bejana puli-puli pundi-pundimu. Amin. Itu. Bersyukurlah. Jangan kalau kita diberkati tok bertepuk tangan memuji Tuhan. Itu hal biasa dan gampang. Tuhan hanya memperhatikan kita semua dari surga. Apakah jemaatku gereja Allah baik, jemaat imamat rajani di tempat ini, di dalam keadaan sulit seperti ini tetap bisa bersyukur. Saya ajak semua. Syukuri apa yang kalian terima. Kalau kita melihat ke atas terus, kita tidak bisa melihat kesengsaraan orang kecil. Saya melayani dari orang yang tidak punya sesuatu sampai orang yang punya pabrik. Saya perhatikan. Hanya satu yang Tuhan minta. Bersyukurlah. Karena bersyukur ini ternyata sangat berdampak besar di dalam kehidupan kita. 2 tahun 8 bulan saya tidak bisa melayani. Dan saya tidak punya sesuatu yang saya bisa harapkan dalam hidup, yaitu pekerjaan karena saya full time tidak bekerja. Hidup saya bersama istri 100% hanya menantikan mana Tuhan. Waktu Delta awal kejadian bulan Maret tahun itu. Secara manusia sejenak saya berpikir, kalau semua gereja persekutuan, himpunan anak-anak Tuhan lockdown, bagaimana hamba-Mu Tuhan? Saya hanya bertanya, bagaimana hamba-Mu Tuhan? Di dalam hati saya diberi damai. Saya sadar, berarti Tuhan pelihara. Bapak Ibu tahu, saya harus berulang-ulang pergi ke bank, tanya untuk saya berdoa, dan mendoakan siapa yang mentransfer berkat itu. Karena saya tidak tahu siapa ini. Dari mana, dari kota mana, dari mana, saya tidak banyak kenal. Tetapi setelah saya tanya di bagian counter, oh Pak ini dari ini, kota ini. Saya telepon mereka satu-satu. Saya berkati mereka dengan doa. Selama 2 tahun 8 bulan, saya bersama istri saya diberkati luar biasa. Hanya satu, bersandar, berharap. Kalau saya yang tidak bekerja hanya sebagai hamba Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menyatakan dahsyatnya Dia. Apalagi kalian yang masih bekerja dan masih diizinkan untuk berkarir, kenapa kalian bingung? Tidak harus lagi. Bapak Ibu tahu, dampak yang akan terjadi dengan dunia di mana kita ada saat ini. Saya tidak akan berbicara mengenai politik. Tetapi seorang hamba Tuhan harus tahu sedikit mengenai perkembangan dunia ini. Perang Rusia-Ukraina. Ini akan membawa dampak yang sangat dahsyat bagi seluruh dunia.
termasuk negara kita Indonesia. Sehingga beliau presiden kita yang kita hormati, Pak Jokowi, sampai mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan mereka. Tetapi ada tokoh ketiga yang bakar. Perang, terus disuplai, diadu. Kalau ini tidak berhenti, secara nalar pikiran manusia apa yang dipikir Pak Jokowi dan banyak pengamat, dunia ini akan mengalami krisis energi dan dunia ini akan mengalami krisis pangan. Tetapi satu hal yang saya sampaikan, Tuhan tahu seberapa banyak yang diperlukan anak-anaknya. Kalian ini anak-anak yang ada meterai roh Allah di dalam dirimu. Jangan takut, amin. Jangan takut, jangan gentar. Dia yang akan selalu menjaga dan memelihara. Karena saya perhatikan ayatnya di Matius. Di waktu Yesus berkata, aku tahu seberapa banyak yang kamu perlukan. Kata berikutnya Tuhan Yesus hanya mengatakan begini. Doalah, berdoa dengan doa Bapa kami. Saya waktu mendengar ayat dan membaca ayat itu saya ngomong, amin. Berarti di dalam keadaan sulit, kita diminta hanya untuk berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Maka seluruh kebutuhan hidupmu akan tergenapi. Kita perhatikan. Yang penting, ayat 9b. Dan kalau yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kalau kita memegang firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan di saat sakit, di saat kekurangan, di saat kesulitan, firman Tuhan diucapkan akan terjadi mujizat. Amin. Kenapa saya katakan ini? Karena firman Allah adalah terang di dalam hidup kita. Yohanes pasal 1. Ucapkan ini. Maka terang itu akan secara jasmani, secara rohani. Kita akan dipenuhkan oleh Tuhan. Seberapa banyak yang kalian perlukan. Dia sanggup memberkati. Dia sanggup memberkati. Jangan bingung Bapak Ibu. Ayat berikutnya kita perhatikan. 1 Korintus pasal yang ketiga. Setelah kita dipanggil dan berkenan pada Tuhan, yang Tuhan mau, lakukan dan senangkan hati Tuhan. Perhatikan ini, lakukan sesuatu dan senangkan hati Tuhan. Dengan apa? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, yaitu kepada Rasul Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita ini, yang Rasul Paulus mau. Dia seorang ahli bangunan. Dia meletakkan bangunan di dalam kehidupannya secara rohani. Dia membangun dengan dasar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak boleh diganti yang lain. Kenapa Rasul Paulus menekankan ini? Karena Rasul Paulus tahu hanya di dalam nama Yesus ada hidup.
Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada berkat. Hanya di dalam nama Yesus ada pujian, penyembahan, dan syukur, dan damai sejahtera. Maka Rasul Paulus menekankan, aku meletakkan dasar bangunan pengiringanku kepada Tuhan hanya dalam nama Yesus. Dan orang lain yang membangun seterusnya untuk naik lebih tinggi harus hanya dalam nama Yesus. Tidak boleh diganti. Kalau hidup pengiringan kita diganti dengan nama lain dari kanan ke kiri, maka hancurlah hidupmu. Dari ayat ini, Rasul Paulus menekankan pada kita, berarti tidak ada nama lain yang sanggup membela dan menyelamatkan jiwa seseorang, hidup seseorang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu ada hidup, sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Ayat berikutnya kita perhatikan. Ayat 12 sampai 14. Entahkah orang membangun di atas dasar ini, yaitu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Di dalam pengiringan kita pada Tuhan, jangan kita mengandalkan emas, perak, kekayaanmu, usahamu, tokomu, pekerjaanmu, berlianmu, permatamu yang segunung banyaknya. Percuma. Itu hanya semu sementara di dunia. Kelak sekali waktu Tuhan datang, Tuhan akan mengatakan pada kita semua, aku tidak kenal engkau. Karena yang kau dasarkan dalam hidup pengiringanmu bukan namaku. Emas perakmu aku tidak kenal. Karena segala sesuatu kelak, pekerjaan pengiringan kita, pelayanan kita akan diuji oleh api Tuhan. Kalau pelayanan pengiringan kita ini terbakar karena bukan dasar dengan nama Yesus, kita akan mengalami kerugian. Kita perhatikan ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Arti kerugian di tempat ini bukan secara jasmani. Arti kerugian di tempat ini kita tidak mendapatkan tempat di kerajaan surga yang kekal. Apa gunanya kita mengiring Tuhan? Apa gunanya ibadah kita siang hari ini? Semuanya sia-sia. Tuhan tidak mau jemaat dan anak-anaknya terbakar dan mengalami kerugian dan tidak masuk dan tidak mendapat janji rumah kekal. Padahal yang Tuhan sediakan di kerajaan Allah di sana tidak ada tangisan, tidak ada delta, tidak ada omikron, tidak ada cancer, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit. Pekerjaannya hanya satu, menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Oh, luar biasa. Camkan ini dalam-dalam di hati kita semua. Supaya senantiasa kita selalu ada pujian penyembahan untuk nama Yesus. Maka kita akan mendapatkan janji yang luar biasa. Yaitu kita tidak mengalami kerugian. Melainkan beroleh kerajaan Allah yang dahsyat. Ayat berikutnya. 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayat 1, perhatikan Bapak Ibu.
Paulus dalam pelayanannya. Ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan menjadi dicela, jangan sampai dicela. Perhatikan ayat 1. Sebagai teman sekerja, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang saat ini kita masih bisa ibadah dan mendapatkan lawatan Roh Kudus. Karena pada suatu saat nanti kita tidak akan mengalami itu. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Melainkan kita harus lebih lagi, lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Allah. Sembah dan puji Dia. Di saat hari bangun pagi, sebelum pikiran tangan kita mengerjakan segalanya, biarlah hati kita dan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari pagi aku ada bersama suami, anak, menantu, cucu, pekerjaan tokoku, semua karena anugerah dan kasih. Naikkan ucapan syukur itu, maka hidupmu akan semakin diberkati. Satu kejadian yang saya ingin saksikan. Nek saya nyerita orang lain, saya dosa nanti. Cerita aja, contohnya saya bersama istri saya. Karena ini kejadian banyak dan sering mereka konseling. Di saat suami istri eker-ekeran atau konflik di Rusia dan Ukraina, apa dampak yang akan kita tuai? Perhatikan Bapak Ibu, sampai anak menantu cucumu akan mengalami dampak. Banyak persoalan masalah timbul. Kenapa? Karena carang dari induk pohon itu sendiri sedang dalam keadaan konflik dan rusak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan getah untuk membangun carang itu sehat. Carang-carang itu siapa? Anak menantu cucumu. Jadi saya himbau, suami istri harus berusaha tidak ribut. Karena kalau ribut, saya ini sering mengkonseling dari mereka. Wah, kenapa terjadi seperti ini? Setelah saya konseling ternyata ujung-ujungnya induk dari pohon itu sedang berkonflik. Maka Rasul Paulus berkata, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Yesus di dalam hidupmu. Syukuri dan ucapkan syukur. Bagian yang kedua yaitu ayat 6 tadi. Ayat 2 maaf. Ayat 3. Dalam hal apapun kita tidak boleh memberikan kesempatan untuk menjadi batu sandungan banyak orang. Apalagi seorang pelayan. Apalagi jemaat yang KTP-nya tulisannya orang Kristen. Namanya Yohanes. Tapi di sana sini keluar masuk lapas. Maka waktu saya melayani di Medaeng dan penjara-penjara, hati saya menangis. Nama Yohanes, nama Petrus, nama Stefanus, semua ada komplit di dalam penjara. Menjadi batu sandungan. Mempermalukan nama Yesus. Maka Tuhan mau jemaat ini jangan menjadi batu sandungan dengan sekelilingmu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain di tetanggamu, saudara sepupu kita ngomong, itu loh keluarga Kristen. Diberkati, hidupnya damai, tidak pernah eker-ekeran. Oh, nama Tuhan dimuliakan. Itu menjadi satu kesaksian nyata di dalam hidup setiap orang percaya. Harus ada.
Karena ayat yang kedua perhatikan. Ayat yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan kepadamu, aku akan mendengarkan engkau. Berarti semua doa akan dijawab. Amin. Saat kalian berkenan di hadapan Allah, semua doamu akan dijawab. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau berdoa. Bagian yang kedua. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau untuk mendapatkan keselamatan. Kapan? Ada 2 hal yang harus kita cermati. Kedatangan Tuhan ada 2 hal bagi orang percaya. Tepat seperti yang akan terjadi kedatangan Tuhan secara global nanti, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali. Tetapi ada hari esok. Hari ini hari Minggu tanggal 17. Besok hari Senin tanggal 18. Kapan Tuhan datang kepada kita? Yaitu panggilannya. Kalau hari ini kita seenaknya dengan Tuhan, jangan berpikir, oh masih ada hari Minggu depan, aku bisa bertobat dan ibadah. Jangan ngentengkan hari esok. Jangan ngentengkan hari ini. Hari ini adalah hari ini yang baik. Karena hari ini ada hari karunia Tuhan seperti Rasul Paulus tadi. Jangan sia-siakan. Untuk bisa ibadah, beribadah. Untuk bisa bertobat, bertobatlah. Siapa tahu nanti malam jam 12 kurang 1 menit kita dipanggil, didapati dalam keadaan berdosa. Masuk neraka apa surga? Ini yang harus kita cermati. Saya merenung sejenak. Betul. Kedatangan Tuhan ada 2. Satu, kedatangan Tuhan secara global, regio. Pengangkatan semua orang percaya. Tetapi kedatangan Tuhan yang satu perlu kita antisipasi. Kalau jam sebentar saya keluar dari gereja ini, Tuhan panggil saya. Kita enggak tahu. Kita semua enggak tahu kontraknya sampai jam berapa, tinggal jam berapa, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Bukti. Waktu Delta kemarin. Merajalela di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Berapa banyak anak Tuhan yang dipanggil. Berapa banyak hamba Tuhan yang dipanggil. Semua tidak menyangka kan? Berapa banyak waktu untuk kita untuk bertobat. Berapa banyak waktu kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan sampai jam detik siang ini. Biarlah kita selalu taat. Supaya kita didapati Tuhan. Sesuai tema, jagalah panggilanmu. Supaya berkenan selalu di hadapan Allah. Ini bukan hal main-main Bapak Ibu. Kalau kita didapati, dipanggil, dan kita didapati tidak berkenan. Aduh, mengerikan. Banyak kesaksian yang saya dengar. Hamba Tuhan ini mendapat mimpi, katanya hamba Tuhan ini ada di dalam penglihatan. Dia teriak-teriak nangis minta tolong di tengah-tengah api kekal. Oh, mengerikan. Oh, biarlah kita semua sadar akan hal ini. Percuma kita memiliki banyak emas, perak, kekayaan, usaha yang berhasil. Kalau hidup kita tidak mendapatkan tempat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Ayat berikutnya. Ibrani 12. Maaf, hari ini kita banyak membaca firman Tuhan dan membuka ayat-ayat Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengajaran kepada kita semua. Karena Tuhan memberikan pewahyuan ini
supaya saya harus menyampaikan, tidak diberi tolerir saya tidak menyampaikan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, garis bawahi. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita tidak diizinkan untuk tidak mengarahkan mata rohani. Hanya kepada siapa? Hanya kepada Yesus. Tidak boleh diganti yang lain. Hari-hari ini banyak orang telepon para pengusaha dengan saya. Pak Hadi, kapan pandemi ini akan selesai? Yang tahu hanya Tuhan, saya jawab. Yang penting, kenapa kamu tanya itu? Saya himbau, yang penting justru di dalam keadaan sulit ini, yang penting Tuhan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus, tidak yang lain. Kalau mata rohani kita hanya tertuju kepada Yesus, kalau hidup kita hanya tertuju dan bermuara kepada Yesus, maka saya dari mimbar ini katakan ada jaminan keselamatan di dalam hidup rumah tanggamu. Usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau inginkan. Kalau mata rohani kita, hati kita hanya tertuju kepada Yesus, maka semuanya akan luar biasa. Karena segala sesuatu yang baik, yang membawa iman kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, akan membawa suatu tujuan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan Yesus peroleh, yaitu dia bangkit dari yang mati dan yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di kitab Yohanes, Yesus kita ini pribadi yang luar biasa Bapak Ibu. Biasanya orang di dalam keadaan terpuruk sungguh dan sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah berhasil, dia baik-baik dengan teman-temannya yang menolong. Betul ya, itu manusia. Tetapi Yesus kita tidak. Di saat dia mengalami sengsara dari Taman Getsemani sampai di liang lahat. Hari ketika dia bangkit dan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa. Di kitab Yohanes, Yesus sujud di kaki Bapa. Bapa, lindungi, berkati orang yang percaya akan namamu yang telah engkau percayakan kepadaku mereka. Lindungi dan berkati. Oh Tuhan Yesus bersyafaat untuk kita. Sekalipun dia sudah berhasil, dia sudah enjoy duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi Yesus tidak pernah lupa kepada kita. Sehingga waktu kenaikannya dia berjanji, aku kirimkan penolong. Penolong Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Tuhan Yesus. Dicurahkan untuk memimpin dan menolong kita semua. Hamba Tuhan pun tidak bisa berkhotbah kalau tidak karena Roh Kudus. Saya menyadari penuh. Saya tidak akan pernah bisa berkhotbah kalau tidak Roh Kudus memimpin. Maka saya himbau kepada semua jemaat ini, dekatkanlah dirimu dengan Roh Allah. Supaya hidupmu, setiap langkahmu, tokomu, usahamu, rumah tanggamu, anak menantu cucumu yang sedang keluar dan sekolah di luar, selalu ada di dalam lindungan penolong itu. Yaitu arahkan matamu kepada Yesus. Maka semuanya akan luar biasa. Amin. Ayat berikutnya. Ayat yang ketiga dari pasal 12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap
dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa di saat sulit seperti ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Hari-hari ke depan bukan semakin membaik. Tetapi hari-hari ke depan kita diingatkan. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung semua bantahan. Dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Apa yang Yesus terima? Caci maki, ludah, pukulan, hinaan. Yesus tidak mau berbantah. Yesus tidak mau membela diri. Karena dia tahu Bapaklah yang akan membela. Kalau kita juga bisa seperti ini, maka hidup kita yang selalu mengarahkan kepada Yesus. Dalam kesulitan masalah persoalanmu, keuanganmu, kesehatanmu, Yesus yang akan membela. Kalau Yesus membela, sakit penyakit apapun, termasuk kanker, termasuk ginjal, termasuk liver. Kalau Tuhan mau bertindak, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Arahkan mata kita hanya kepada Yesus. Supaya hidup kita ke depan semakin hari semakin luar biasa. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ayat 13b. Perhatikan Bapak Ibu. Dari kata tetapi. Tetapi ini yang kulakukan, kata Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak diizinkan mengingat semua kejadian yang jengkelkan. Mungkin orang tuamu, mungkin istrimu, mungkin saudaramu yang sudah menjengkelkan. Lupakan semua yang di belakang. Arahkan mata rohanimu hanya kepada Yesus. Berlari-lari ke depan di mana Yesus ada dan berserah kepada Tuhan. Maka seluruh kehidupanmu akan menjadi luar biasa. Kenapa? Sering pengadilan ini terus berjalan mengadili banyak orang. Karena akibat dari orang yang tidak mau melupakan yang di belakang. Begitu sudah jengkel, dendam. Hatinya dendam dengan orang A, B, C. Hatinya dendam, terus akhirnya kalau sudah dendam apa? Timbul kejengkelan. Setelah timbul kejengkelan manggil pengacara. Aku tuntut orang itu. Saya sampaikan. Kelihatannya kita menang. Tapi ujung-ujungnya. Kalau kita ini sudah berurusan dengan pengadilan. Kalau kita sudah berurusan dengan pengacara. Uang harus keluar sekian puluh juta. Untuk membayar pengacara. Mungkin dengan cara belakang. Untuk membayar para pejabat. Saya sampaikan untung apa rugi. Sudah pikiran ini ruwet, menghadapi masalah, hati dendam membara, ujung-ujungnya orang yang dendam akan timbul pembunuhan. Kalau sudah pembunuhan, seperti Ferdi Sambo. Kasihan. Jangan kita ini merencanakan sesuatu yang jahat. Biarlah hati ini seperti hati Yesus yang hanya satu. Nuruti kehendak Bapa. Ayat yang terakhir mengajak kita semua. Matius pasal yang ketiga. Pegang ayat ini Bapak Ibu. Setelah saya mendapatkan ayat ini yang sering saya baca, tetapi Roh Kudus bukakan pada saya waktu itu, saya ngomong, ini yang harus diikuti oleh setiap pribadi
orang Kristen. Matius pasal 3. Biarlah hati kita menjadi seperti hati Yesus yang berkata berikutnya. Mari kita perhatikan Matius pasal 3 ayat 13, 14, 15 ayat yang terakhir di hari pagi ini. Matius pasal 3 ayat 13. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Apa kata Yesus ayat 15? Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Apapun yang terjadi dengan hidup kita. Apapun penderitaan yang kita alami. Sakit penyakit. Persoalan rumah tangga. Persoalan keuangan. Persoalan apapun. Yesus berkata, lalu menjawablah Yesus kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan selalu kehendak Allah. Kehendak Allah positif atau negatif? Kehendak Allah di dalam hidup setiap pribadi, termasuk pribadi anaknya Yesus, selalu positif. Dan mempunyai satu rencana kehidupan yang luar biasa dan diberkati. Kembali kepada manusianya, kembali kepada pribadi Yesus yang selalu berkata, jadilah kehendakmu. Sekalipun Yohanes Pembaptis waktu itu ngomong, kamu datang kepadaku, harusnya kamu yang membaptis aku Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak. Kita tidak menuruti kehendak hati manusia ini. Tetapi kata Yesus, ikutilah kehendak yang Bapa mau. Yaitu kamu harus membaptis aku anak Allah. Kata terakhir. Dan Yohanes pun menuruti Yesus. Kalau kita menuruti Yesus, di setiap langkah kehidupan kita, saya sampaikan dari mimbar ini, kalian semua akan diberkati luar biasa. Kalian akan mendapatkan keselamatan kekal. Kalian akan memperoleh sukacita, damai, sejahtera. Di dalam keluarga-keluarga kalian, semua bersama istri, anak, menantu, cucumu. Semua akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Dan berkat Tuhan turun. Sampai hal keselamatan kekal pun Tuhan berikan kepada kita. Karena kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan tema firman. Jagalah panggilanmu supaya semakin berkenan pada Allah. Ini yang sudah saya sampaikan. Maka biarlah firman pagi hari ini kita simpan dan lakukan di dalam hidup kita. Omikron, Delta, varian apapun boleh terjadi. Perang Rusia, Ukraina boleh terjadi. Bumi dan gunung-gunung bergoncang, laut bergelora. Tetapi kalau kita hanya memandang Yesus dan menggenapkan kehendak Allah. Seperti Yesus menggenapkan kehendak Bapaknya. Maka Yesus pun bangkit dan memperoleh tempat di sebelah kanan Allah Bapa. Demikianlah jemaat ini juga akan memperoleh berkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup
kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua yang harus selalu menjaga panggilannya untuk supaya semakin berkenan di hadapan Allah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan sampai kita terseret dengan gerak dunia yang semakin jahat ini. Tetapi biarlah kami akan selalu tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan Yesus di dalam hidup kami yang sedang kami jalani. Biarlah kasih karunia kemurahannya selalu akan menyertai seluruh jemaat ini. Yang hadir maupun yang mengikuti online. Biarlah kami semua akan diberkati. Dan biarlah kami semua akan memperoleh janji-janji Tuhan. Yaitu seberapa besar yang kamu perlukan, kata Yesus. Aku akan memenuhi engkau dengan berkat-Ku lebih dari cukup. Seperti kail atau jaring itu penuh dengan berkat sehingga tidak bisa ditarik. Aku akan memberkati kalian lebih dari cukup. Aku mau jemaatku bisa menabung. Aku mau jemaatku hidup berkelimpahan. Secara jasmani, secara rohani. Sehingga pada waktu kedatanganku ke tahap ke-1 maupun yang kedua.
yang sewaktu-waktu kepada setiap manusia yang hidup di kolong langit, tidak terkecuali anaknya. Kami semua berkenan dan masuk di dalam kerajaannya. Itu yang Tuhan janjikan pada kita. Biarlah kita meresponi dengan ucapan syukur. Sehingga hati kita semakin berdaulat dengan Tuhan. Dan roh jiwa kita, mata rohani kita semakin tertuju hanya kepada Yesus. Tidak yang lain. Karena waktunya sudah sangat dekat. Dunia ini sudah hampir selesai. Tidak ada manusia yang tahu kedatangan Tuhan yang mendadak dan sewaktu-waktu. Biarlah kita semua siap mendapat panggilan Tuhan yang sewaktu-waktu. Diberkatilah kalian dengan berkat dari Allah Bapa melalui Yesus Putranya dan persekutuan Roh Kudus selalu memberkati kalian, selalu menggenapkan semua lumbung bejana pundi-bulimu, keselamatanmu, keselamatan yang kekal. Tuhan akan genapkan di dalam hidupmu ke depan bersama seluruh keluargamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk janjimu itu Tuhan. Kuatkan kami semua mengiring Engkau sampai akhir. Apapun yang terjadi, biarlah kita seperti Engkau dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Engkau tidak pernah ngomel. Engkau tidak pernah menyalahkan Bapa. Demikian juga hati kami tidak akan pernah menyalahkan Engkau Yesus. Tetapi biarlah hati kami selalu taat supaya kami semakin berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapak. Suara hamba-Mu berhenti. Hamba mohon biarlah Roh Kudus selalu berbicara. Supaya kami semua meroleh janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Judulnya tadi apa? Jagalah panggilanmu supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan, ya. Bukan aku enggak melayani kok. Ya, aku bukan WL, aku bukan pemain musik, aku enggak khotbah kok. Aku datang cuman duduk. Itu saudara dipanggil Tuhan. Kalau saudara percaya menjadi anaknya Tuhan, ya, itu bukan karena kuat dan gagah saudara, karena saudara baik, tidak. Tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan memanggil kita, kita respon. Ya toh? Nah, bukan cuma sampai berhenti di situ. Saudara beribadah, oke, puji Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, terus lakukan firman Tuhan. Kalau tadi ditutup di ayat yang Yohanes Pembaptis tadi, ya dikatakan Yohanes pun menuruti ya perintahnya. Nama Yohanes ganti dengan nama saudara. Kalau saya Rini menuruti perintahnya Tuhan, itu dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita ini, hari lepas hari ini. Bagaimana kita menghadapi situasi ya yang tidak nyaman, yang tidak baik di dalam apapun itu bagaimana? Itu prakteknya kita. Ya. Jadi di saat kita ibadah, kita mendengar, di saat kita membaca firman, wow, ya Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menasehati kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ, dilakukan. Maka itu berbuah, saudaraku. Apapun yang saudara alami, apapun yang menjadi kebutuhannya, tadi sudah dikatakan hambanya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin tak amin? Percaya tak enggak percaya? Sungguhan saudaraku, tapi ada syaratnya. Bukan berarti Tuhan memberi, Tuhan memberkati itu bersyarat, bukan saudaraku. Itu manusia, ya. Tapi maksudnya itu kalau kita ini melekat kepada Tuhan, kalau kita ini melakukan
perintahnya, otomatis kita melekat tuh sama Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, minta apa saja Tuhan akan beri. Di dalam kitab Maleakhi 2 ya, 2:18. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan cuma keluar masuk gereja ini aja. Ya memang ini saat ini kita juga ibadah. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, katakan pujian, mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, itu loh yang dikatakan ibadah yang sesungguhnya. Amin. Ayo saudaraku, ya. Sekarang ini keadaan bukan semakin baik, tetapi bukan nakut-nakuti saudara. Dikatakan oleh hambanya tadi, Bapak Pendeta Hadi, ya. Mau apapun yang menimpa, apapun yang terjadi, kuncinya saudara harus melekat kepada Tuhan. Ya, enggak bisa saudara cuman, oh aku sudah punya KTP Kristen kok, dijamin. No. Jaminannya apa? Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau hidup kita di dalam Tuhan, itu jaminan. Ya, cuma sekedar KTP itu ombyoan saudaraku ya. Waspadai itu. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan lawatan dan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Karena kami membawa sukacita yang dari sorga itu. Karena kami membawa Tuhan, kami Tuhan telah dikuatkan, kami telah dinasehati, diajari dengan firman-Mu pagi hari ini yang kami dengar. Dan kami tidak hanya sekedar mendengar, kami pulang, kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Maka di dalam setiap kehidupan, apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan sudah menjamin kami. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Multimedia yang melayani prokes dan kami semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Bapak, Ibu, Tuhan, Hadi Tuhan. Yang untuk
hari-hari ke depan akan kembali ke rumahnya di Semarang. Tuhan, Engkau menyertai di dalam perjalanan sekalipun beliau lanjut usianya Tuhan. Di dalam perjalanan jauh, Tuhan Engkau menolong, pelayanannya Tuhan tolong. Tuhan pakai hamba-Mu ini terus Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami bawa sepakat sehati kami GAP Pemulihan Imamat Rajani. Kami bawa rencana kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau kami akan mengadakan retreat di tahun depan Tuhan. Tuhan, kalau Kau berkenan, kami percaya Tuhan, semuanya Engkau membuat lancar. Semuanya baik Tuhan. Dan semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dengan penuh sukacita kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menentukan Tuhan. Tuhan siapapun itu yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kami pintar Tuhan. Tetapi semata-mata kalau itu terlaksana Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Yang Engkau Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami akan meninggalkan tempat ini. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman.